Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah teori bilangan. Perkenalkan, nama saya Nurna Ilamallu dengan NIM 20700121035 akan membahas salah satu materi mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Ibu Fitriani Nur, SPDI, MPD. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan matematika kelas B Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Baiklah, di sini saya akan membahas terkait beberapa definisi dan teorema KPK yang saya kutip dari PDF Teori Bilangan by Sukirman. Apa itu KPK? KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat membagi habis dua bilangan tersebut. Dalam menentukan KPK, terdapat beberapa cara, yaitu pertama dengan menggunakan kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan yaitu kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Maka KPK yaitu nilai terkecil dari kelipatan persekutuan dua bilangan atau lebih. Cara selanjutnya yaitu dengan menggunakan faktorisasi prima. Kita bisa mengalihkan semua bilangan faktor dan jika ada yang sama, ambillah nilai yang paling terbesar. Jika keduanya sama, maka ambillah salah satunya. Biasanya dalam menentukan ini kita gunakan pohon faktor. Nah, kita lanjut ke definisi-definisi KPK. Definisi pertama yaitu, misalkan A dan B adalah bilangan-bilangan bulat. Bilangan bulat M adalah suatu kelipatan dari A dan B apabila A membagi habis M dan B membagi habis M. Untuk pembuktian definisi ini, kita langsung saja masuk pada contohnya agar mudah dipahami. Tentukan KPK dari 3 dan 4. Nah, terlebih dahulu kita cari kelipatan bulat positifnya. Nah, kelipatan bulat positif dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan bulat positif dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 24, 28, dan seterusnya. Nah, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, dan seterusnya, karena pasti akan ada yang sama. Sesuai dengan definisi, kita ambil M sama dengan 12, maka 3 membagi habis 12 dan 4 membagi habis 12. Jadi, terbukti untuk definisi pertama. Selanjutnya, definisi yang kedua. KPK dari dua bilangan bulat tidak nol A dan B adalah bilangan bulat positif M. Ditulis KPK A dan B sama dengan M. Jika memenuhi syarat yang pertama, A habis membagi M dan B habis membagi M. Yang kedua, jika A habis membagi C dan B habis membagi C, maka M kecil sama dengan C. Untuk pembuktian definisi ini, kita langsung saja masuk pada contohnya agar mudah dipahami. KPK dari 6 dan 8 sama dengan 24. Nah, untuk pembuktiannya, sesuai syarat yang pertama, A habis membagi M dan B habis membagi M. Nah, kita ketahui bahwa A sama dengan 6, B-nya 8, dan M-nya 24. Jadi, 6 habis membagi 24 dan 8 habis membagi 24. Yang kedua, sesuai syarat yang kedua yaitu jika A habis membagi C dan B habis membagi C, maka M kecil sama dengan C. Dari situ, kita ketahui bahwa C merupakan salah satu persekutuan dari A dan B.
Nah, pada soal ini diketahui kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 yaitu 24, 48, dan seterusnya. Misalnya, kita ambil C sama dengan 48, maka 6 habis membagi 48 dan 8 habis membagi 48, maka 24 kecil sama dengan 48. Hal ini menandakan kelipatan persekutuan lainnya tidak lebih kecil daripada M. Kita lanjut pada teorema-teorema KPK. Teorema yang pertama yaitu jika C adalah suatu kelipatan persekutuan dari dua bilangan bulat tidak 0 A dan B, maka KPK dari A dan B membagi C, yaitu ditulis KPK A dan B membagi C. Nah, untuk pembuktian teorema ini kita langsung saja masuk pada contohnya agar mudah dipahami, yaitu KPK 6 dan 9 sama dengan 18. Dari sini kita dapat melihat A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 9, dan C-nya sama dengan 18. Nah, terlebih dahulu kita cari kelipatan bulat positif dari 6 dan 9. Nah, untuk kelipatan bulat positif 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan bulat positif dari 9 yaitu 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 6 dan 9 yaitu 18, 36, 54, dan seterusnya. Nah, sesuai dengan bunyi teorema pertama, C adalah suatu kelipatan persekutuan dari dua bilangan bulat tidak 0 A dan B. Ya, misalnya kita ambil C-nya 54. Nah, kemudian bunyi teorema pertama, KPK A, B, A dan B sama dengan M, maka M habis membagi C. Nah, kita substitusi nilai dari M dan C yang diketahui, maka 18 habis membagi 54. Sehingga terbukti bunyi teorema pertama bahwa KPK dari A dan B habis membagi C. Selanjutnya, teorema yang kedua yaitu jika C besar 0, maka KPK CA dan CB sama dengan C kali KPK A dan B. Langsung saja kita masuk pada contohnya agar mudah dipahami. Contohnya yaitu carilah nilai KPK dari 221 dan 51. Nah, kita lihat di sini karena angkanya besar, jadi tidak mungkin kita memakai cara yang manual atau kelipatan persekutuan biasa atau menggunakan faktorisasi prima. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa CA-nya sama dengan 221 dan CB-nya sama dengan 51. Kemudian kita substitusikan ke bunyi teorema kedua yaitu KPK CA dan CB sama dengan C kali KPK A dan B. Nah, terlebih dahulu kita cari nilai C-nya, di mana kita cari nilai terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Di sini saya dapat C-nya itu 17 yang dapat membagi 221 dan 51. Jadi masukkan nilainya yaitu 17 dikali 13 dan 17 dikali 3 sama dengan 17 dikali KPK 13 dan 3. Nah, kita cari lagi KPK dari 13 dan 3. Saya dapatkan 36. Jadi 17 dikali 36 sama dengan 612. Selanjutnya teorema yang terakhir yaitu teorema ketiga yang berbunyi jika A dan B bilangan-bilangan bulat yang keduanya positif, maka FPB A dan B kali KPK A dan B sama dengan A kali B. Nah, kurung biasa itu kita baca dengan FPB, sedangkan kurung siku itu kita baca KPK. Nah, kita
kita langsung saja membuktikan teorema ini dengan contoh agar mudah dipahami. Contohnya yaitu carilah FPB 12 dan 14 dikali KPK 12 dan 14. Nah, kita dapat membuktikannya menggunakan cara manual dan cara bunyi teorema ketiga. Tapi kita bisa pakai cara manual karena kita lihat di sini angkanya kecil. Jadi kita bisa menggunakan cara manual. Jika angkanya besar, kita dapat gunakan teorema yang kedua tadi. Nah, langsung saja untuk cara manualnya itu pertama kita cari FPB dari 12 dan 14. Nah, kita dapatkan 2. Kemudian kita cari KPK dari 12 dan 14 yang kita dapat 84. Kemudian kita gabungkan FPB dari 12 dan 14 dikali KPK dari 12 dan 14, sehingga 2 dikali 84 sama dengan 168. Nah, untuk cara yang sesuai dengan bunyi teorema yang ketiga yaitu FPB A dan B dikali KPK A dan B sama dengan A dikali B. Nah, di sini kita dapat melihat A-nya sama dengan 12 dan B-nya sama dengan 14, sehingga FPB 12 dan 14 dikali KPK 12 dan 14 sama dengan 12 dikali 14 sama dengan 168. Nah, kita lihat terbukti bahwa nilainya sama dari untuk cara manual dan cara bunyi teorema ketiga, sehingga terbukti bunyi teorema ketiga ini. Sekian pembahasan materi KPK dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke channel ini, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.